Ingatkan akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu nyata. Dunia ini hanya cerita, Bapak dan Ibu. Kini dunia kok nyato. Akhirat itu cerita. Tapi sampai masanya, ajal kalau sudah datang. Yang nyata itu akhirat. Dunia ini tinggal cerita. Awak jadi bahan cerita di dunia apa? Makanya jangan santai-santai. Ustaz Bom kalau ponik nak tolak dan buka bebas. Kalau Ambo bilang tidak sanggup, memang tidak sanggup. Tapi semangat itulah yang membawa diri kita ke main. Mana tahu Ambo meninggal setelah Iko lah wirid terakhir aku malam. Itu motivasi aku, Pak. Besok kalau sehat wirid jual boleh. Kalau sehat wirid itu selagi sehat wirid, selagi sehat kamas haji, selagi sehat baca Quran. Kapan kita istirahat? Istirahat itu kalau sudah meninggal, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Yang kita hormati segenap kepengurusan Masjid Istiqamah Kecamatan Ujung Batu. Kemudian yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, remaja, serta anak-anak kami. Seluruh kita yang hadir, undangan dari masjid atau dusun tetangga yang juga hadir. Nama, pangkat, gelar, jabatan tak dapat kami sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua yang hadir di Masjid Istiqamah malam ini, mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang selalu diberikan hidayah, kebaikan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai tabligh akbar kita malam ini dengan sama-sama memuji dan membesarkan Allah. Kita malam ini masih Allah berikan kesempatan untuk memperbanyak amal-amal soleh sebelum ajal datang menjemput kita. Malaikat maut itu datang tidak menunggu kita taat Bapak dan Ibu. Malaikat maut itu tiba tidak menunggu kita rajin beribadah. Kalau ajal itu sudah tiba, taat tidak taat, kita pasti akan mati menghadap Allah. Kalau janji itu sudah datang, ke masjid tidak ke masjid, beribadah atau tidak beribadah, namun kita tetap akan mati meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, manfaatkan, pakailah sisa-sisa hidup ini dengan meningkatkan amal soleh. Jangan hanya kita beramal seperti orang yang hanya membayar hutang. Anggap kita beramal ini menjadi kebutuhan Bapak dan Ibu. Jangan cuman hanya beramal saja, asal sempat beramal, tidak sempat tidak beramal. Kenapa demikian Pak Ustaz?
Karena penyesalan itu pasti akan datang kalau kita sudah menjadi mayat. Tidak ada cerita pulang ke dunia. Tidak ada cerita kembali lagi ke ujung batu. Sekali kita pergi menuju akhirat, maka tidak ada cerita bahawa dunia ini akan kembali kita datangi. Oleh kerana itu banyak-banyaklah, pakailah sisa-sisa umur ini hadir ke masjid, wirid pengajian, baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan bahagia, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita mesti berselawat? Karena dialah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Kenapa kita mesti mengirimkan ucapan selawat kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad lah kita masuk surga, Bapak dan Ibu. Kalau hanya berharap amal ibadah kita ini tak bisa, tak mampu mengejar surga. Lalu kenapa umat ini bisa masuk surga bahkan lebih awal daripada umat yang lain? Bukan karena amalnya yang banyak. Kalau amal kita takkan mampu melawan menandingi amal ibadah umat-umat terdahulu. Lalu kenapa kita istimewa nanti di akhirat? Sampai-sampai kita lebih dahulu masuk surga ketimbang umat-umat yang lain? Jawabannya karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bukan karena amal, karena keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya fadlun. Ada ajrun, ada fadlun. Ajrun balasan. Salat jemaah balasan 27, itu ajrun. Tapi fadlun salat jemaah, keutamaan salat jemaah itu bukan 27. Pahala melangkahkan kaki, pahala berwudu di rumah, masuk ke masjid kaki kanan, belum lagi menjawab azan, belum lagi salat tahiyat, belum lagi salat sunat qabliyah, angkat takbir bersama imam, menjawab Fatihah imam dengan amin, kemudian zikir setelah salat, berdoa setelah salat, bersalam-salaman, salat sunat lagi setelah itu, melangkahkan kaki kiri meninggalkan masjid, kembali berjalan kaki menuju rumah. Itu bukan 27, Bapak dan Ibu. Makanya ada pahala, ada keutamaan. Pahala takkan mampu mengejar surga. Yang bisa mengejar surga itu adalah keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Bombom malam ini sampai ke Masjid Istiqamah. Kami baru pertama kali di Masjid Istiqamah ini. Kemarin waktu subuh berjamaah di Masjid Ikhlas Petakur Atas, kami didatangi oleh Bang Haji John, Bang John. Ustaz bisa tabligh akbar dekat masjid kami Istiqamah. Dalam rangka apa, Bang? Menyambut hari raya Idul Adha. InsyaAllah diagendakan hari Kamis, tapi kami dapatnya hari Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak Ustaz mohon jangan main-main dalam masjid. Duduk. Jangan main-main ya. Masjid ini sudah nyaman Bapak Ibu pakai AC. Nikmatilah AC selagi gratis. Nanti kalau sampai rumah hidup AC mahal. Kami pakai AC ini sedap ceramah ini. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, jangan sampai hal ini kita sia-siakan. Malam ini Ustaz Bombom ingin membangkitkan semangat kita menyambut hari raya Idul Adha. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari terbaik, tidak ada yang bisa menandingi hari ini, kata Nabi. Al-amalus salih, kalau kita beramal saleh fihinna di hari itu, ahabbu ilallah, amalan yang kita lakukan di hari itu sangat dicintai Allah. Tidak ada tandingannya. Hari-hari dalam setahun tidak ada yang bisa menandingi hari ini. Kalau amalan yang kita lakukan di hari ini sangat dicintai Allah. Kapan dia itu, Pak Ustaz? Min hadhil ayyamil asr. Hari itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah. Apakah amalan di 10 hari pertama itu ya Rasul? Tidak bisa menandingi amalan jihad, tak bisa ditandingi oleh jihad. Nabi katakan, walal jihadu fi sabilillah. Amalan jihad pun tak mampu menandingi amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang yang berjihad itu pergi, dia berperang dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan hartanya. Lam yarji' bidzalika min syai', lam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali pulang, dia meninggal di tempat perang, dia meninggal, hartanya diambil orang. Kalau jihad seperti itu, yang meninggal baru bisa menandingi amalan yang dilakukan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi kalau tak meninggal loh, yang pergi berperang tadi, amalan 10 pertama Zulhijjah tak bisa ditandingi, Bapak dan Ibu. Tak ada lawan. Amalan yang dilakukan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Inilah berapa hari kau? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu yang rayonya nanti hari Kamis. Kalau yang rayonya Rabu, berarti sudah 5 hari Zulhijjahnya. Kalau yang rayonya Jumat, berarti 3 hari. Ambo kalau ada yang Jumat ambo pilih. Kalau ada. Kalau sempat hari raya itu hari Jumat, berarti dia hari raya akbar, Bapak Ibu. Hari raya besar. Kalau sempat ada. Tapi tak ada, kemungkinan tak ada. Jadi Jumat, Kamis atau Rabu. Kita Kamis insyaAllah. Jadi hari ini sudah 4 hari Zulhijjah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan, kita permantap Pak Ustaz. Di 10 hari pertama Zulhijjah itu, bahkan ulama membandingkan antara kemuliaan 10 terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Mana yang mulia? 10 terakhir Ramadan atau 10 pertama Zulhijjah? Kata Imam Ibn Qayyim, Ramadan mulia 10 terakhir karena ada Lailatul Qadar, maka kemuliaan Ramadan 10 terakhir itu adalah malamnya. 10 pertama Zulhijjah mulia di siangnya karena 10 pertama Zulhijjah ada ibadah kurban. Ramadan mulia, Zulhijjah mulia, tapi mulianya tak sama. Ramadan mulia malamnya, Zulhijjah mulia di siangnya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan 10 hari pertama Zulhijjah. Ustaz Bombom sampaikan di Masjid Istiqomah adalah hari terbaik di dunia sepanjang masa, Bapak dan Ibu. Ada lawan enggak? Jangan main-main ini 10 pertama Zulhijjah kali. Hari terbaik dunia sepanjang masa. Tapi awak santai-santai je. Apa boleh pahamnya? Banyak mengangguk mah. Entah paham tak indah lah. Yang penting dong aja lah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah.
Satu, perbanyak memuji, membesarkan, berzikir kepada Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa sebab? Sampai-sampai bertakbir di hari raya Idul Adha, bukan sampai pagi raya, tapi sampai 3 hari setelah hari raya, terakhir hari tasyrik, salat asar. Setelah salat asar kita masih bertakbir, berarti takbiran Idul Adha 4 hari Bapak dan Ibu. Itu tandanya besarkan Allah di 10 hari Dzulhijjah. Berbanyak zikir, berbanyak memuji Allah. Jangan nawak male-male. Jangan banyak pula kita memuji manusia ketimbang memuji Allah. Manusia sekarang kok lebih banyaknya membesarkan manusia, lebih banyaknya memuji caleg daripada memuji Allah lah. Kok kini ke tipe-tipe orang kini apa? Banyaknya memuji caleg daripada memuji Allah. Banyaknya menyebut caleg daripada menyebut subhanallah. Apa buktinya? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tobang sudah tu. Tapi kalau cerita caleg, tu mantap tu dia. Tu mantap tu. Tu mantap tu. Sehari tu mantapnya lagi gratis ke? Tu mantap tu. Betul lah kata Ustaz Bambam. Makanya kita luruskan jalan hidup tauhid ini. Dasar hidup itu tauhid Bapak Ibu. Yang membuat kita selamat ini tauhid. Walaupun amal ibadahnya hebat, salatnya hebat, akhlaknya hebat, baca Qurannya hebat, tapi kalau tauhidnya bermasalah, kalau tauhidnya rusak, dia sering mengeluh. Demi Allah, ibadahnya tak bagus Bapak dan Ibu. Tak selamat dia meninggalkan dunia ini. Jadi kunci ini tauhid. Tauhid itu iman. Iman itu percaya dengan Allah. Bagaimana tauhid itu besar? Bagaimana tauhid itu bisa betul? Bagaimana tauhid itu bisa hebat? Salah satu caranya banyak-banyaklah menyebut, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sering membesarkan Allah, kalau Allah sudah besar di dalam hati, insyaallah tauhid kita mantap Bapak dan Ibu. Nak kan poning-poning wak hidup di dunia ke? Apa kan di poning-poning di dunia? Tapi alhamdulillah tak dapat dah. Tak dapat ujar. Penyakit diobat tak sihat-sihat apa tu kan dipapun leh. Ubek aja lah, tak sihat tak urusan awak doh. Bini disuruh berjilbab tak berjilbabnya, suruh aja berjilbab. Tak berjilbabnya tak urusan awak. Habis cerita. Tak poning-poning hidup ke leh. Laki tak mau solat, suruh ingatkan aja. Kalau memang tak mau, ya biarlah ditanggung dinya. Risiko. Kenapa kita pusing? Banyak orang hari ini pusing. Kenapa? Karena tauhidnya belum mantap. Orang yang banyak-banyak pikir berarti dia belum bisa membesarkan Allah dalam hatinya. Kalaulah Allah isi hati, yakin kita dengan Allah. Kita yakin dan percaya bahwa Allah itu mengawasi kita, bahwa Allah melihat perilaku kita. Tidak hanya di dalam masjid hanya Allah Pak. Awak kau kadang-kadang di masjid itulah Allah. Kalau di luar masjid Allah tak ada. Pergi ke pasar Allah tak ada di awak. Dia dalam hati awak kosong. Sehingga yang pergi jualan ke pasar kadang-kadang nyumainkan timbangan. Kenapa? Karena Allah seolah-olah hanya ada di masjid. Pergi ke kebun karet. Oh tak ada Allah Ta'ala dah. Allah Ta'ala kan di masjidnya. Jadi sampai di kebun karetnya dihantamnya pempes masuk ke dalam tadi. Pempes, celana lepis, tanah liat masuk ke dalam. Kayu-kayu masuk ke dalam. Kenapa? Karena Allah tak menengok, katanya dia nak merasakan keberadaan Allah. Padahal ayat itu hafal. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dia tak mengantuk, apalagi tidur. Artinya Allah melihat langkah kaki, ayun tangan. Kalau betul tauhid itu, kita pasti merasakan pengawasan Allah dimanapun kita berada. Ibu-ibu, ibu sangka Allah Ta'ala tu menengok ibu di masjid saja?
Kadang-kadang ibu ni kan berjilbabnya pergi masjid saja. Di rumah tak berjilbab. Keluar dari rumah, duduk-duduk depan rumah tak berjilbab. Kenapa? Menurut dia, jilbab itu hanya ke masjid aja. Kan Allah menengok di masjid, katanya. Berarti imannya bermasalah. Maka Bapak dan Ibu hadirin dan dimuliakan Allah, besarkan Allah. Zikir, sudah salat tu berzikir. Kecuali ada keperluan, ada hal yang mendadak. Ini kesempatan awak di masjid ini tak lama, Pak. Salat jemaah 10 minit. Zikir tu 10 minit dah masuk doa tu. Berapalah lama awak dalam masjid ni kau? Lebih lama awak di pasar daripada di masjid ke leh? Lebih lama awak di kantor daripada di masjid leh? Lebih lama di rumah daripada di masjid? Lebih lama di kebun daripada masjid? Maka jangan seperti cacing kepanasan. Inilah tempat mempermantap iman kepada Allah. Zikir, ingat Allah. Supaya hidup ini hebat terarah. Kita menjadi orang yang kuat menghadapi ujian dan cobaan. Kenapa? Karena memang kalau sudah iman itu mantap Bapak dan Ibu, apapun ujian dan cobaan akan kita jalani dengan lapang dada. Karena ada Dia yang maha besar. Allahu Akbar. Ikut tak ada? Tiap hari yang kita tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar tu? Awak angkat-angkat terus tangan tiap hari 5 kali sehari semalam. Tapi makna Allahu Akbar tak masuk dalam hidup. Allahu Akbar itu mengakui kita ini hamba, Allah itu berkuasa. Kita mengaku kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi kita tetap masih mengeluh dalam hidup ni, Pak. Padahal awaklah mengaku Allahu Akbar, awak masih tetap mengeluh. Awaklah menyebut Allahu Akbar, tapi awak tetap putus asa. Di mana letak Allahu Akbar? Karena Allahu Akbar selama ini hanya di bibir, tak masuk ke dalam hati. Makanya tauhid kita perlu kita permantap. Besarkan Allah, yakinkan hati bahwa Allah berkuasa dalam hidup. Jangankan rezeki yang kita terima, jangankan gaji yang kita terima, nyawa yang ada di dalam dada berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Aku nyebut zikir sudah salat. Kalau masalah zikir sama-sama dengan sendiri-sendiri, itu lain ceritanya. Tak ada masalah. Yang masalah tu tak mau berzikir, itu baru masalah. Oh, sudah salat tobangnya macam puyuh. Ambo kalau yang nak mau berzikir, dua aja kemungkinan tu, Pak. Kalau tidak, dek paruinya sakit, bininya melahirkan. Itu aja bininya. Kalau ia ada hal yang musyakat, iyalah. Ikut ada orang yang dikoja keluar paling-paling mereka urusan biasa. Malah pemantap lah siap salat tu berzikir. Biar iman tu kokoh. Jadi kaji yang pertama, berbanyak membesarkan Allah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua, apa amal ibadah Pak Ustaz? Menyongsong hari raya Idul Adha. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah baca Quran, perbanyak puasa sunat. Puasa sunat dulu. Puasa dari tanggal 1 sampai 9 boleh. Yang sanggup silakan. Puncaknya tanggal 9. Nama puasanya puasa Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Pahala puasa Arafah ini luar biasa Bapak Ibu. Siapa yang puasa Arafah? Ketika Nabi ditanya oleh sahabat tentang pahala puasa Arafah, Nabi jelaskan, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Pahala puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Dosa-dosa kepada Allah, dosa kecil akan berguguran dengan berpuasa 1 hari di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Ajak keluarga besok puasa itu. Ibu-ibu, bangun besok sahur, masak. Kalau bisa bangunkan suami, bangunkan anak, ajak sekeluarga puasa Arafah. Walaupun anak-anak nanti sanggup sampai jam 2 boleh, biarlah. Diajar, diajak, disuruh. Perlu nanti Masjid Istiqomah ini, nanti jam-jam 4 bangunkan masyarakat sekeliling.
Ya Bapak Ibu, karena besok tinggal tanggal 9 Zulhijjah, ada puasa Arafah. Mari bangun sahur, sahur, sahur. Arafah, Arafah, Arafah. Kalau bisa buat macam itu. Khusus nanti puasa Arafah, bangunkan masyarakat ini. Cuman yang tak sadapnya yang ngomongkan itu tak puasa. Belum besok orang. Jadi yang ngomongkan itu rupanya besok Lukman yang besok lagi. Tak soto don. Awak cik ngomongkan aja. Ini masalah ini Bapak. Ini parah ini. Masa yang ngomongkan tak ikut puasa? Itu di kampung kami. Aku rasa risiko macam tu juga nanti. Nah ibu-ibu, berarti kapan kalau rayanya Kamis nanti Arafahnya hari Rabu. Ajak nanti keluarga, anak-anak, suami puasa Arafah. Kalau pahalanya sudah disampaikan Ustaz Bom tadi. Ustaz, selain itu boleh tak puasa? Boleh. Senin Kamis boleh. Besok pagi pun boleh puasa. Senin boleh. Tambah nanti Arafah. Puasa Senin, perai Selasa Rabu, puasa Kamis. Perai Jumat Sabtu Minggu, puasa Senin. Perai Selasa, Rabu puasa nanti Arafah. Boleh, boleh. Dan penting kita mengejar keutamaan puasa dan puncaknya adalah puasa Arafah. Dapat dan ibu yang dimuliakan Allah, 10 hari pertama Zulhijjah perbanyak baca Quran. Baca Quran ini mesti kita tingkatkan. Apa sebab Pak Ustaz? Sebab waktu kita di bagian siang ini Bapak dan Ibu rugi kita kalau tidak baca Quran. Umat Nabi Muhammad ini yakin dengan Al-Quran. Kita yakin ini mukjizat. Kita yakin ini mukjizat, istimewa. Tapi kita tidak ingin menjadi istimewa. Ini kesalahan kita Bapak Ibu. Ini kesalahan awak. Awak yakin dengan Al-Quran istimewa, tapi awak tak ingin jadi istimewa. Kalau nak istimewa, maka bertemanlah, akrablah dengan Al-Quran. Bakawan dengan pejabat istimewa. Puluh awak macam pejabat. Bakawan awak dengan bos sawit lah istimewa puluh macam bos sawit. Bakawan dengan ustaz lah istimewa puluh macam ustaz. Kalau nak istimewa, maka berkawanlah, akrablah dengan Al-Quran. Bacalah Quran. Bapak Ibu, Bu, kalau sudah malang melintak, lidahlah tilu, otaklah tersumbik penyumbatan, kakilah setruk, tanganlah setruk. Mohon maaf, dah habis kesempatan awak baca Quran. Maka selagi mata le joni, talingo le jole, lidah le bisa membaca dengan betul, mengajilah Bapak dan Ibu. Lidah ikut tak tentu dia awak entah kapan nanti besoknya tilu, entah kapan nanti ada masuknya setruk awak, setruk ringan, setruk berat. Kalau lah tilu, lidah lah tersumbat kepala penyumbatan, mohon maaf, jangan nak membaca Quran le, bercakap awak tak betul le. Apa nak dibaca? Ubik aja le. Kalau lah berobat lupa macam bila lah kan sombu baliknya, nakkan balik macam biasa doh. Maka sebelum malang melintang, mengajilah bapak-bapakku, ayah-ayahku, ibu-ibuku. Bacalah Quran. Kalau bisa menunggu solat tu jangan radio plus disiduin awak mengaji. Kok di masjid-masjid tu kadang-kadang menunggu waktu solat tu mengaji plus this. Nanti plus this tu yang masuk surga, awak di luar surga. Apa yang cepat-cepat datang tu bacalah Quran gagak selaman. Apa salahnya yang mudah-mudah aja baca. Ikut tiap mengaji masjid plus this. Kamu takutnya banyak lo plus this masuk surga di pura awak kan? Toshiba, Sonic, Kingston masuk surga besok dong. Awak nak masuk dong. Apa sebab besar? Awak nak mengaji. Di rumah ngaji kau yang pemudi. Mengaji di rumah orang kaki apa? Pipo, dan masuk surga besok. Oh, Samsung itu yang masuk surga besok.
Awak mengaji. Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah, dengarkan. Wah, kamu sampaikan rahasianya. Amal ibadah yang berpengaruh sampai kita masuk surga itu, Bapak Ibu, baca Quran. Solat kita ini tak berpengaruh lagi dalam surga. Kita nanti masuk surga karena solat, berarti solat hanya masukkan kita dalam surga. Solat tak bisa merubah kedudukan kita dalam surga, Bapak Ibu. Puasa tak bisa merubah kedudukan kita dalam surga. Haji tak bisa merubah kedudukan dalam surga. Berapa kali pun dia umrah dan haji, kedudukannya kalau sudah masuk surga, dia masuk surga. Kelasnya tak naik. Apa amal ibadah yang berpengaruh dalam surga itu, Pak Ustaz? Bisa menaikkan tingkatan surga kita. Ustaz Bom sampaikan, orang yang sudah masuk surga, kemudian tingkatan surganya bisa naik, tambah tinggi. Kenapa? Karena baca Quran. Ketika dia rajin baca Quran di dunia, hafal dia Quran di dunia semasa hidupnya, di akhirat dalam surga apa kata Allah? Wahai Fulan, wahai Bom, baca Quran. Setelah Ustaz Bom baca Quran, tambah naik tingkatan surga. Baca lagi Quran, tambah naik. Baca lagi Quran, tambah naik. Sampailah tingkatan surga Ustaz Bom ke tingkatan yang tinggi, bahkan berjumpa dengan para tempat-tempat para mati syahid, orang-orang syuhada dan nabi. Itulah amalan yang berpengaruh walaupun kita sudah masuk ke dalam surga. Aku jangan sia-siakan baca Quran itu, Bapak Ibu. Jangan sia-siakan baca Quran. Itu yang paling mudah kita lakukan. Kalau ke masjid ini Pak sulit nih. Mesti ada motor, mesti ada kain. Kalau tidak ada kain, tidak ada motor, mana kita payah ke masjid nih Pak? Puasa mesti badan sehat, lambung sehat. Kurban mesti duit sehat, banyak ada harta. Haji badan sehat, duit ada. Tapi baca Quran ni sehat tidak sehat bisa baca Quran. Baca Quran ni berduit atau tak berduit bisa baca Quran. Pahala baca Quran jangan ragu. Besar pahala baca Quran ni Bapak Ibu. Langsung Nabi jelaskan, satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, mim salam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim 3 huruf, pahalanya 30. Begitulah Nabi menjelaskan supaya kita semangat membaca Quran nih Bapak dan Ibu. Luangkan waktu mengaji. Jangan banyak nonton TV. Awak akan kebanyakan nonton. Semakin banyak nonton TV, semakin parah. Apa-apa semakin sering duduk warung, semakin kacau besok. Duduk di warung tuh, tapi luangkan dulu mengaji maghrib. Siap salat isya baru pergi ke warung. Hendak dari salat maghrib pergi ke warung. Tiap malam macam itu. Mengajilah, yang mudah-mudah itu buat. Allah tidak menuntut amalan besar dalam hidup kita, Pak. Kalau memang tak sanggup haji, tak masalah. Tak bisa zakat, tak ada masalah. Tak sanggup puasa, tak masalah. Tapi ada yang bisa kalian buat, yang kalian sanggupi, tapi namun kalian tak buat. Baca Quran ini sanggup awak. Bisa awak Bapak Ibu. Tapi kenapa tak dibuat? Di situ kesalahan awak. Kalau tak mampu membuat amalan besar, amalan kecil pun diperbanyak. Namanya bakul kita tetap terisi penuh. Karena yang Allah tuntut itu kalian beramal. Masalah besar kecil amalan itu tidak dibebankan Allah Bapak dan Ibu. Kalau tidak sanggup yang besar itu tidak ada masalah. Awak yang besar tak sanggup, yang kecil tak berbuat. Betul? Ya nak Bu? Iya. Apalagi amalannya Pak Ustaz? Sedekah. Puncak sedekah itu kurban. Makanya disebut hari raya kurban. Hari raya besar. Hari raya yang besar pengorbanan kita kepada Allah.
Yang sudah mampu berkorban, jangan sampai tak berkorban. Kata Imam Nawawi, walaupun kalian sudah berkorban tiap tahun, dalam setahun, pernah kalian berkorban, namun kalau kalian mampu tiap tahun, berkorban ini mesti harus, bukan harus, bagus tiap tahun Bapak dan Ibu. Walaupun dulu sudah berkorban, kalau kalian mampu tiap tahun, berkorbanlah setiap tahun. Kenapa? Karena amalan ini datangnya cuma sekali dalam setahun. Rugi kalau tak berkorban. Orang yang sudah mampu tapi tak berkorban, apa kata Nabi? Man wajada sa'ah, siapa yang sudah mampu, falam yudhahi, kemudian dia tidak ikut berkorban. Dia sudah mampu untuk berkorban, namun dia tahan, dia simpan hartanya, tak dia berkorban. Nabi mengancam orang itu dengan bahasa falam yudhahi, kalau dia tidak berkorban, apabila dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat tempat solat kami. Nabi yang akan memberikan pertolongan syafaat pada hari kiamat benci dengan umatnya yang tidak berkorban padahal dia sudah mampu Bapak dan Ibu. Aku kalau mampu jangan sampai tak ikut. Bahaya kok. Duit itu kalau disimpan Bapak dan Ibu bahaya. Kalau disimpan duit itu bahaya sebab Allah tidak suka menyimpan-nyimpan ni. Allah beri, Allah bagi kita duit, pakai kepada jalan yang elok. Kalau menyimpan, Allah ancam dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada. Celakalah, masuk nerakalah siapa yang mencari duit pagi, petang, sore, malam, puntang likang, keras keringat, banting tulang, dia cari setiap hari. Namun dia cari, dia hitung, dia simpan. Sudah dapat duit, dia hitung. Sudah dapat duit, dia simpan. Tak dia keluarkan zakatnya, tak dia keluarkan sedekahnya, tak dia keluarkan infaknya, tak dia bagi dengan kurban, tak dia keluarkan kurbannya. Wailun, orang itu celaka, masuk neraka Bapak dan Ibu. Aku jangan menyimpan-nyimpan kerajo. Tak selamat buat menyimpan-nyimpan horoto korang. Cara terbaik dengan harta itu bukan disimpan, pakai untuk sedekah, infakkan, jangan ditahan-tahan. Kalau ada keperluan dipakai. Kenapa Pak Ustaz? Takutnya kita nanti menikmati harta tak dapat, harta tinggal di dunia, kita mati tak membawa apapun menghadap Allah. Yang harta kita yang mana? Yang masuk ke dalam perut, yang dikasih sama orang. Masuk ke dalam perut, yang diimpakkan di masjid. Yang masuk ke dalam perut, yang kita ikut korban. Yang masuk ke dalam perut, yang kita zakatkan. Selebihnya, kebun sawit, kebun karet, ruko di pasar, tunjangan, segala macam, aset. Mati kita besok pagi. Semua itu tinggal menjadi warisan. Itu bukan milik kita, akan diperebutkan oleh anak cucu keturunan Bapak dan Ibu. Aku jangan bangga-bangga punya harta, nak punya awak duduk. Yang punya awak tu yang awak sedekahkan, yang awak makan, yang tinggal itu akan menjadi warisan. Dah banyak korban di situ, Bang. Alhamdulillah. Seboleh tahun potong? Berarti tekor ya? Ekor dong. Ustaz, dia sopo no Ustaz. Kalau lah dokek rayo ko, jangan lambat-lambat Bapak Ibu. Lambat-lambat mendaftar dia susah penitia. Kalau beramal pun dah elok lah soal lambat-lambat itu dok. Awak di situ kesalahan awak, lambat-lambat mendaftar. Kalau lah terasa mendaftar aja lah. Jangan disakiti, jangan dianiaya penitia. Panitia tak bergaji, panitia tak ada honor. Mencari kerbau sapi itu sulit. Ikulah dekat-dekat raya baru nak mendaftar. Awak tak ada sekelompok dah. Berdua lenyok, surang lenyok. Nanti panitia ngomong, kerbau dah payah mencari ibu, sapi dah payah mencari. Kalau yang bagus harganya naik. Adik bilangnya panitia lah jadi tukang pakang. Padahal memang kerbau tu kalau dah dekat-dekat raya tu lah payah mencari dan rancak tu Pak.
Mahal kerbau tu. Ilmu ekonomi itu tak bisa hilang. Kalau barang sedikit, permintaan banyak, barang pasti mahal. Titik. Kita mendaftar akhir-akhir, barang tinggal sedikit. Kerbau tinggal sedikit. Sapi tinggal sedikit. Orang banyak nak ingin. Maka dipastikan barang itu naik harganya. Awak kira penitia main-main di situ. Aku lah penitia aku mencecai kau nyo. Iyo jual nyo. Tapi sikitnya Bapak Ibu. Aduh sikitnya tu. Ambo pun nak jo jadi penitia, dapat juga sikit. Tapi awak memfitnah penitia aku itu nak lomak dah. Hei, habis esok nampak hewan korban tu yang tak bagus. Kalau di siku korbannya sapi apa kau bau? Kau bau. Habis esok dicarilah dia penitia, kena penitia iba dengan awak. Penitia kau bertugas lumus. Dibawanya hewan korban. Sore-sore awak menengok ke lapangan. Apa kecil awak tengok di lapangan? Induk kambing. Boleh. Mulai kau Bapak Ibu. Mulai tu lah. Sebodang itu dikeceknya induk kambing. Apa sebab? Kenapa macam lahir fitnah? Ini fitnah ini banyak di Bapak Ibu. Mohon maaf. Hari Raya Kurban ini banyak fitnah. Kenapa? Setelah diteliti, ternyata masalah itu berakar. Salah satu penyebabnya, kita lambat-lambat mendaftar kurban. Akhirnya fitnah muncul. Panitia ada payah mencik kau bau rumah. Pak kecet linduk kambing. Lah jole kau bau rumah. Memang tulang usuknya nampak saya dole kan. Bapak Ibu. Jalun merasa ibu-ibu bapak-bapak jadi panitia kali. Kalau membeli kabau dekat toke itu kan lah 5 bulannya dibolo kabau. Tak kan maksimal kabau pak. Beratui-ratui yang dibolonya. Betul? Maka otomatis kabau-kabau kocik itu itulah menjadi sasaran terakhir awak. Kecuali membeli kabau dekat langsung pengembalonya. Yang kerbaunya itu cuma sekor. Kalau macam itu sonang awak ancak barangnya. Ikon tak awak boleh ke toketon tu yang tinggal tu yang tulang rusuknya nampak je leh. Apa masalahnya? Bukan toke salah, bukan panitia salah. Yang salah kita berpikir banyak cerita sehingga mendaftar tunggu-tunggu. Kalau ambo panitia kurban, Pak Pengurus, Bang Haji, ambo nak nerima leh 5 hari keraya nak ambo terima leh. Kecuali nyo datang go sekelompok, cailah hewan kurban tu kata ambo. Kecuali nyo mau kambing seko, nak masalah. Tapi kalau nyo nak berkondak lo, cek kawan lah, cek kawan untuk kami lah sekolahnya. Tak tolak tu Pak. Ning awak awak nak bergaji tu. Awak tinggalkan urusan awak gara-gara masalah penitia kurban ni, betul tak? Krojo dikesampingkan gara-gara hewan kurban ngo. Kalau hilang kalau baru kami tanggung jawab. Mati kerbau kami tanggung jawab. Betul? Menjemputnya kami tanggung jawab. Menjaga sampai disembelih besok kami tanggung jawab. Mana ada penitia digaji? Mulut itulah yang menggaji penitia tu. Fitnah itulah yang gaji penitia tu tiap tahun Pak. Difitnah, digunjing, difitnah, digunjing. Masya Allah, ibadah kurban tidak menjadi berkah. Salah satu penyebabnya manajemen tidak diatur. Bagaimana kita secepatnya untuk mendaftar kurban itu. Itu manajemennya Bapak dan Ibu. Aku kalau manajemen tak teratur, masalah pasti datang. Untuk kedepannya nanti usahakan. Seminggu menjelang raya tu tutup aja. Kalau nak daftar, biarlah dicari hewan kurban. Ning awak kadang nengok masyarakat. Disebut ragonya naik. Tak percayanya tak? Dibandingkan dengan tempat lain. Apalah dia banding-banding lah. Paham tu? Pahamnya? Daftarlah kalau boleh paham. Kalau tak paham, jangan daftar boleh. Ustaz, dah terlambat Ustaz datang Ustaz. Laba-laba siaran kami. Okey. Kalau memang tak ada solusi, tak dapat mendaftar kerana keperluan banyak, hutang ada, duit tersimpan tak ada, Ustaz Bom kasih saran, berdoa, minta umur panjang, rezeki murah, badan sehat.
usahakan tiap tahun ikut kurban. Besok tahun depan mendaftar langsung. Bagaimana cara Pak Ustaz? Daftar langsung hari ini, bayar ansur untuk kurban tahun depan. Macam itu Pak Ibu. Jangan sok-sok pula kita lagi. Kalau nak kurban tiap tahun tuh memang harus diansur kurban tuh Pak. Tengok-tengok dulu kita yang sanggup berkurban langsung. Apa kata orang tuh bilang lapiok tuh. Ngasih duit langsung-langsung tuh tengok-tengok orangnya dulu Pak. Kalau bisa memang harus diansur. Macam apa mengansur mobil, mengansur TV, mengansur Honda, diansur. Kalau memang seperti itu keinginan tekad, yakin dan percaya, setiap tahun di rumah kita pasti ikut kurban insyaallah. Nah, tapi kalau ada yang bisa dijual, juallah dulu. Kalau ada emas itu yang bisa, yang agak-agak bisa dipakai, jual dulu. 1,5 homi itu nyo. 1,5 homi itu insyaallah kurban awak. Berapa risiko Pak Pengurus? Berapa? 28. Kau bau? 28? Mak murah le. Iyo le kau bau dunia. Indah ibu kamyong lo. Di kampung kami tigo-tigo. Iyo, kau baunya bom lah badan itu. Memang kau bau lah. Yang aku tuh kejut tuh kalau 28 tuh inilah tempat yang paling murah jumpa di Ustaz Bom. Ambo tanya di mana-mana ceramah berapa korban siko? 3 juta. Berapa korban siko? 3 juta 1. Berapa korban siko? 29 songa. Kalau ada 29 le, iko 28 jumpa di aku lah. Iko yakin aku nak adopi panitia ada pe. Yakin. Oh, zong panitia nampak. Memang iya. Nilai ta'ala panitia si kau nampak aku. Tapi kalau tiga-tiga tu kan dapat je sekali lah. Itu kampung aku tu Pak. Kampung aku kan tiga-tiga. Maka aku kolak-kolak aja kan. Itulah. Nah, daftarkan Bapak Ibu. Jangan sampai tak. Hei. Boleh berhutang berkurban. Boleh, kata Imam Ahmad. Kata Imam Taimiyah. Tapi dengan syarat ada pembayunya. Boleh berhutang ni Pak. Kurban ni boleh berhutang. Tapi ada pembayu tentangannya. Kalau memang tak ada duit yang akan diterima roket raya, tak ada duit dikumpul, duit standby. Tapi setiap raya ada yang diterima. Duit hutang orang. Duit tanah awak nak jual yang berjual. Tapi setiap raya ni mau. Atau ikan yang panen, atau adalah janji-janji dengan keluarga, boleh hutang dulu, boleh pakai piti kas masjid ni boleh ni. Kalau kampung kami, piti masjid kami pakai dulu. Yang panen-panen keramba siap raya tu dipakainya dulu piti kas masjid. Duit masjid ni dipakai dulu, sebab ikannya panen siap raya Pak. Kami di kampung macam itu banyak. Jadi sebelum raya nyolah daftar, tapi panennya molor, panennya tunda. Akhirnya dipakainya duit masjid. Alhamdulillah, yang seperti itu belum ada rugi Bapak dan Ibu. Untung terus dia. Itu mantapnya Wak. Kalau ada usaha-usaha, kurban aja. InsyaAllah untung terus itu. Dan takut lo mengeluarkan harta itu. Haroto tak dapat menolong awak Bapak Ibu. Tak ada guna duit banyak tu kalau lo sakit. Betul? Betul tak tu? Duit banyak, tapi badan sakit. Ada untung tak? Tak ada guna tu Pak. Makanya jangan kiki-kiki, jangan pilih-pilih. Bapak dan Ibu, yang pilih, yang tak mau bersedekah, tak mau berbagi, kerojonya menyimpan duit, simpan, hitung. Ustaz Bambam sampaikan, di dunia kita sengsara, di akhirat kita menderita. Kenapa di dunia sengsara? Di dunia harta itu tak bisa dinikmati, di akhirat harta itu tetap akan ditanya Bapak dan Ibu. Di dunia tak terpakai harotor, di akhirat ditanya juga. Maka pakailah haroto. Waktu ada haroto nak makan lomak, makanlah nak lomak-lomak aduh. Kok haroto banyak, duit banyaknya, makan orang maco je tu. Tak masuk ada Bapak dan Ibu. Tongak ke tongak. Kalau duit banyak kau sampai dia tapa tu hantam.
Sempore bawang tu go tikam. Kalau bisa go ikan tuna yang ada di Simpang Panam tan ha. Ikan kakap tan ha. Cai, apa gono duit banyak? Ustaz, lah tak biasa makan tongak. Ndak tak biasa tu doh. Dek kiki tu apa ada di. Tak biasa man, no. Lah mati rasa lidah ada nak tak biasa. Hei, kalau lah macam iko baru nak mencuba bapak dan ibu. Lah betunya hai. Itu nak nyionya sempurna tapak tu. Dia memang takkan berguna duit banyak tu le. Paling-paling yang kan disodorkan di anak, di bini di rumah sakit, Pak. Nasi. Si bubu. Si masakit. Sebelum batali, doang tu hantam lah. Kenapa? Karena harta itu di akhirat akan ditanya. Suai? Kenapa itu pancingannya Pak Ustaz? Aku malih mau mancing, kurban. Mendingan dipancingnya untuk makan lomak. Orang yang sudah mau menikmati harta, pasti dia tidak pikir Bapak dan Ibu. Itu kunci. Tapi kalau sudah pelit sama seleronya, pasti pelit sama Mas Haji itu. Mana menyebut dia? Kau buka-buka kartu aja nama. Nah, kau ceramah aku nak ada menyinggung-nyinggung ibu. Kalau tersinggung berarti awak ditongak lo tak ada. Aku ke topi, dia sampai ke tongak. Ikut kurban ya, ikut. Kalau ada yang bisa mendosak bisa dipakai-pakai lah. Kenapa Pak Ustaz? Fa innaha ta'ti yaumal qiyamati. Hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, lengkap dengan tanduknya. Wa is'ariha, lengkap dengan rambutnya. Wa islafiha, lengkap dengan kuku-kukunya yang tidak pernah kalian makan. Tanduk kerbau, kuku kerbau, gigi kerbau, rambut kerbau, darah kerbau yang tidak pernah dimakan di dunia ini. Ternyata di akhirat akan tetap dihitung sebagai pahala. Berbahagialah, beruntunglah bapak-bapak dan ibu-ibu yang setiap tahun berkorban, karena kendaraan kita di akhirat akan menunggu hewan kurban. Sodang tu kalau ada kendaraan di akhirat tu besok. Orang beronang wang, tenggelam wang di laut besok. Lautan itu laut mana? Keringat manusia, Pak. Awak beronang di keringat manusia besok. Rupanya karena berkorban di dunia, Allah kasih besok tumpangan hewan kurban. Kembang. Wang dulu berkorban dulu 7 kali semasa di dunia. Oh, dapat sekor kau bau. Pakailah, tunggangilah. Bola kau bau beronang. Orang beronang buat tenggelam orang. Awak dapat pakai kau bau. Alhamdulillah. Kalau kau bau tu bisa dibawa beronang. Amannya besok tu. Kalau lapona 7 kali kurban dapat 1 ekor kerbau besok. Kalau sempat sampai boleh kali, berarti 2 ekor besok tu. Sodap itu Pak. Tak kena tenggelam dulu. Tapi kalau duitnya habis di okok Luqman tu lah besok rakitnya. Datang apa-apa istiqamah aku besok kan. Apa nak kurban? Habis kena rokok ya Allah. Itu Luqman tu. Buatlah rakitnya kata Allah. Pakailah rokok untuk rakit. Rupanya rokok dijadikan rakit. Rakit itu akan tenggelam. Tak mungkin rokok itu bisa jadi rakit lama-lama. Makanya jangan nabi duit di rokok. Sengsara apa besok di akhirat. Kau pun tak mampu berkorban. Merokoknya 2 bungkus sehari. Lalu hitam-hitam muncul nak merokoknya pun tak mampu dah. Apa nak korban tak mampu dah Ustaz ni. Sebelum datang raya korban kau, TV diboli, Honda diboli, mobil lunas, rumah dikerami, makan lomak-lomak, merokok tiap hari, mengopi 7 kali sehari. Apa sedatang korban? Tak mampu dah. Orang macam gogoyo memanglah besok di akhirat. Allah Ta'ala yang dipermainkannya Bapak dan Ibu. Mendaftarlah untuk tahun besok insyaAllah. Amin.
Duit rokok ada, duit kurban pun ada kalau kita mau. Artinya ada keinginan, pasti ada jalan. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan, insyaAllah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bilang tak mampu lagi. Kurban ini bukan masalah mampu sebenarnya, tapi masalah mau, tidak mau. Kalau mau tuh Pak, jangankan yang 3 juta untuk kurban, 30 juta untuk umroh pun bisa kita cari. Kalau mau itu besar di sini. Kalau keinginan itu besar, mau, jangankan 3 juta. Untuk umroh 30 juta bisa kita cari. Itu karena mau tuh Pak. Aku jangan ngomong-ngomong tak mampu lagi karena tak mau aja dulu. Nmax aja togak di rumah mah. Berapa Nmax tuh kontan? 30? Kalau kredit 45? Menyebut tak mampu ya Pak. 45 juta. Korban 3 juta nyebut tak mampu. Dah. Ikut tahun depan. Kalau memang tak ada gambarannya tahun itu. Tapi kalau ada, ikutlah. Panitia masih menerima. 3 oleh itulah ditutup tu 3 tu. Kelompok seboleh tu. Ada 3. Daftarlah cepat. Kalau lah masuk kelompok 2 boleh tu harus 7 dulu nak. Anak payah tu cerita tadi lah, payah mancai tu. Lah cepat, nanti go tu cepatlah Bapak Ibu. Aku nak tahu mana berduit tak berduit tu dah. Pokoknya cepatlah. Pokok cepat. Jangan tunggu-tunggu. Mati wak nanti malam tinggal satu. Ome, emas yang ibu pakai itu mati ke malam tinggal tu. Tak ada ome itu kan dibawa mati tu. Paling-paling dibuka. Dibuka ome disimpan. Kalau lihat anak membuka nak masalah tu. Oh takutnya laki tu membuka ome itu. Bukanya laki dipasangkan ke jari lain besok. Kalau lihat anak membuka tu tak bahar kan. Lain disimpannya untuk sekolahnya biaya-biayanya. Oh yang takut laki membuka. Ke mana kan nampak siapa pasang ke mana kan aku cai jari lain tu. Awak alun dikubur le alaman cai jari lain kio-kio ya. Nah. Lah Bu, berunding nanti balik dari Siko, daftar cepat. Tapi kalau bisa lagi satu kelompok terima aja lah penitia. Ada masalah tu, walaupun induk-induk kambing nanti gambarannya. Tak masalah itu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurban ini hikmahnya banyak dan besar Bapak dan Ibu. Satu, kenapa kita mesti menyembelih hewan hari itu Pak Ustaz? Kan bisa dibagi nasi bungkus hari itu. Beras kan bisa dibagi kepada orang-orang. Kenapa mesti menyembelih hewan hari itu Pak Ustaz? Apa hikmahnya Allah suruh kita menyembelih hewan? Ternyata Allah ingin, ini hikmah kurban yang luar biasa Bapak Ibu, menyembelih hewan di hari kurban. Artinya Allah ingin kita supaya keluar sembelih, hilangkan sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Itu makanya hewan ini semua di hari kurban, supaya awak menghilangkan sifat-sifat hewan. Dalam keadaan ada sifat hewan, sifat malaikat ada, sifat hantu ada, sifat hewan ada. Ada dalam kesado Bapak Ibu. Dalam badan awak ko, ada iyo, ada indah. Ada positif, ada negatif. Ada kerapan, ada ke belakang. Ada hitam, ada putih. Makanya dalam badan awak tu ada positif, ada negatif, iyo indah. Yang tak elok tu sifat-sifat yang ada pada hewan. Makanya disembelih hewan tu. Disembelih pula sifat itu dari dia Wak. Apa sifat hewan tu Pak Ustaz yang berbahaya? Hewan yang wak sembelih di pagi raya tu tidak pernah mengingat, tak tahu dia bahwa ada kehidupan akhir. Rupa kobau yang kan awak sembelih itu Pak ya, inyo ndak ada tontu akhirat, ndak mengonang akhirat kobau dulu. Makanya tu sembelih sifat itu supaya awak jangan poning pula. Jangan sama lo macam inyo. Awak mesti mengingat bahwa ada kehidupan akhirat. Jangan main-main di dunia ko ya. Jangan main-main di dunia ko Pak. Akhirat menunggu awak. Jangan santai di ujung batu ko. Mati awak besok ke akhirat awak leh. Kok banyak bono santai-santai di dunia ko. Nak lama awak di ujung batu di dunia ko dah. 63 tahun, 70 kini paling lama. Itu pun lah payah mencari yang 70 tu.
Banyak meninggal di kampung aku, yang meninggal ni 50 ke bawah aja, Pak. Nah, ada yang 665 di kampung aku meninggal lah. 65 tu santai-santai je di kampung aku ni. Berkereta aja pagi tu. Yang sosok-sosok ongok tu 50 ke bawah saudara tu. Yang masuk ambulan tu umur sampai 6, sampai 7, sampai 8 ni. Tengoklah kalau nak percaya. Kalau nak percaya cerita sak bom-bom dah. Berhentikan ambulan tu besok. Ada yang berbunyi esok. Berhentikan. Tengok, iyo nak yang usia-usia 50 ke bawah dalam. Iyo. Mati mendadak tu usia-usia awak lah. Usia-usia 50 ke bawah. Yang usia-usia 65 tu aman tu. Mati juga tapi aman. Tak macam awak mendadak no. Sakit-sakit tua nyo besok no. Lagu liung-liung di rumah agak sebulan 2 bulan baru tiba. Kalau awak tu bisa mendadak Pak, di kantor bisa mendadak, di sekolah banyak mendadak. Kemarin di kampung Ambo, poinnya ke kebun. Kosan rupanya sesak napasnya Pak. Duduknya di bawah pohon rambutan, langsung meninggal. Apa bayangkan ya, mendadak betul. Awak macam tu lah banyak gini. Kalau lewat taat sebulan sebelum meninggal, alhamdulillah. Rajin ke masjid, siap tu sebulan meninggal. Rajin wirid, siap tu sebulan meninggal. Kalau le macam tu, alhamdulillah. Kalau sempat malang, melintang, ajal datang, sebulan sebelum meninggal tak pernah ke masjid haji. Sebulan sebelum meninggal tak pernah wirid. Sebulan sebelum meninggal tak pernah baca Quran. Sebulan sebelum meninggal tak ada salat-salat sunat. Allahu Akbar. Itu gambaran kita sedang bermasalah Pak. Itu gambaran orang-orang sengsara di akhirat tu. Ajab awak besok di akhirat tu. Maka jangan santai-santai. Wirid kau datang ke tempat-tempat lain. Subuh jemaah ujung batu kau datang. Ambo ya luar biasa ujung batu kau Pak. Lambu puji di mana-mana ceramah rohul kau puji. Subuh jemaahnya. Jangan kalian lawan ujung batu. Rohul, pasir. Tak ada lawan kalau subuh jemaah. Tapi kalau siap isan, tak lah. Nak tentu dah ambo. Rupa siap isan tak semacam subuh rupanya. Mantap Pak. Masa haji awak, aku kan ambo sampaikan di masjid-masjid di Kampar besok tu. Ada di masjid Istiqomah Ujung Batu, ada rumah tompek istirahat ustaz, ada tompek imam, ada tompek warim. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Kalau masjid tu lah luar biasa, itu tinggal semangat awak lagi. AC lah ada, apa boleh? Ustaz kau main, Ustaz Pokan, Ustaz Jakarta, bisa nginap. Bawa lo makan sebelum ceramah le. Apa nak sodap dengan? Nah, maka ambo yang betul-betul luar biasa. Sebetulnya nak tolak je ambo pemain tu. Ambo tadi ada acara di Bengkolan Salak. Tapi karena janji dengan Bang Jun ko, ialah rupanya tiba siko ke kamar Ustaz kami studiokan. Makan dulu. Jemaahnya luar biasa. Nanti Pak, kalau kita mantapkan ni ko, nanti jemaah lain bisa kita bawa pemain, insyaAllah. Semangat Allah. Ajak mereka. Ingatkan akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu nyata. Dunia ini hanya cerita. Bapak. Kini dunia kok nyata. Akhirat itu cerita. Tapi sampai masanya, ajal kalau sudah datang. Yang nyata itu akhirat. Dunia ini tinggal cerita. Awak jadi bahan cerita di dunia Pak. Makanya jangan santai-santai. Ustaz bom kalau ponik nak tolak dah muka bebas. Kalau ambo bilang nak sanggup memang nak sanggup. Tapi semangat itulah yang membawa diri kita ke main. Mana tahu ambo meninggal setelah itu. Ikulah wirid terakhir aku malam. Itu motivasi aku Pak. Besok kalau sehat wirid jual boleh. Kalau sehat wirid tu selagi sehat wirid. Selagi sehat kamas haji. Selagi sehat baca Quran. Kapan kita istirahat? Istirahat itu kalau sudah meninggal. Selagi hidup, orang beriman tidak kenal dengan istirahat. Lelahkan hidup untuk ibadah kepada Allah. Kapan kita istirahat? Dalam surga. Surga menunggu kita. Bapak. Tapi di dunia tidak ada istirahat. Macam mencari duit. Tak ada pun ni awak mencari duit. Tak bayang sekolah anak, SPP anak. Kuliah, SMA, SMP. Kenapa Bapak sanggup coy? Potang malam pulang-pulang. Bukan karena Bapak kuat. Karena Bapak terlalu semangat. Sebenarnya dayu nak tolak tu Pak.
Tak tolak tu sak bombong tu ceramah ke leh. Tapi semangatnya godang. Apa nak tolak dapat duit semalam tu dah. Tapi kenapa sanggup? Semangat awak memikirkan anak tu besar. Aku sanggup cari duit banyak-banyak terus. Aku semangat itu buat untuk ibadah. Dan hanya cari duit aja semangat. Ibadah pun semangat awak. Kamu sojiku selagi sanggup berdiri datang. Tak sanggup berdiri duduk datang. Kapan awak nak ke masjid? Kalau memang tak bisa lagi dibawa. Kalau memang tak bisa berjalan, tak bisa sanggup komai, ya di rumah lah. Kapan kamu soji? Lah dibawa di orang dalam tandu. Kamu soji lah. Nah, salat jemaah. Dan tinggal. Kau nak akhirat. Baca Quran dan tinggal. Kau nak akhirat. Dah? Bapak Ibu? Ambo sampaikan tanda-tanda orang meninggal. Sampaikanlah. Tanda-tanda orang meninggal satu hari. Sampaikan. Ada yang hari lain lah. Nampak-nampak dan lain. Ambo nak nakut-nakutin kau. Ambo sendiri takut sebenarnya kok. Mana tentu tanda tu ada ke aku kan? Ha. Kenapa Ustaz ngomong macam tu Pak Ustaz? Supaya awak tetap semangat Bapak. Karena yang Allah tunggu tu semangat awak. Kalau ibadah awak kok sikit tu Pak. Sikit betul tu. Yang godang pahala tu karena semangat awak godang. Allah menilai semangat. Orang yang berjalan kaki ke masjid tak sama pahalanya dengan orang berhonda Pak. Orang yang dekat rumahnya dengan masjid tak sama pahalanya dengan orang yang jauh rumahnya dari masjid. Karena Allah menilai semangat. Semangat itu dinilai Allah. Orang miskin berimpak 10.000 tak sama pahalanya dengan orang kaya berimpak 50.000, 100.000. Karena semangat itu yang dinilai Allah. Maka semangat itu jangan sampai kendor. Jangan sampai hilang. Jangan sampai pupus. Banyak dengarkan ceramah. Putar ceramah-ceramah selalu di HP. Mau tidur dengar ceramah. TV di rumah dengar ceramah. Biar semangat itu tumbuh Bapak dan Ibu. Kalau semangat itu sudah besar, tidak ada amal ibadat yang berat. Selagi sehat, kita akan melaksanakan ibadah. Karena kita yakin akhirat sedang menunggu kita. Kalau yang dikorbankan besok, sejatinya dia tidak pernah memikirkan ada akhirat Bapak dan Ibu. Maka sembelih, jauhkan, campakkan sifat itu sejauh-jauhnya supaya kita ingat bahwa akhirat sedang menunggu kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semangat ini selalu ada. Apa yang kami sampaikan malam ini sebenarnya motivasi untuk kita bersama. Bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tapi untuk kami juga. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibadah kurban menjelang hari raya ini berbanyak zikir, berbanyak memuji Allah, berbanyak baca Quran, berbanyak infak sedekah, berbanyak puasa sunat. Nanti setelah hari raya Idul Adha, semangat itu tetap ada. Tingkatkan selalu. Selagi nyawa di kandung badan, maka janganlah kita merasa puas dengan amalan. Hidup ini cuma sekali Bapak dan Ibu. Buatlah hidup ini lebih berarti. Hidup ini cuma sesaat. Bawalah bekal sebanyak mungkin menuju akhirat. Minta ampunlah sebelum ditimbun. Hidup ini hanya sementara. Jangan kita sia-siakan. Bawalah amal sebanyak-banyaknya. Karena di akhirat itu hanya ada dua. Kalau tidak masuk surga, kita pasti masuk neraka Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Kalau terasa kurang, maka undang kami sekali lagi Bapak dan Ibu. Tapi kalau terasa pas, alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak tertata. Mohon maaf kalau ada sindiran. Kalau ada sindiran yang tidak tepat pada sasarannya. Kalau ada ucapan yang tidak betul, sekali lagi Ustaz Bombom dari lubuk hati yang paling dalam, kami memohon dengan 10 sembah jari, 11 masuk kepala kami mohon dimaafkan sedalam-dalamnya Bapak dan Ibu. Sakit hati kami Pak Ustaz, bukan ceramah saya yang salah, tapi hati Bapak itu yang sakit. Nah itu Pak, bukan ceramah yang salah itu. Kalau ada kita yang sakit hati dengarkan ceramah ini, yang salah itu bukan ceramah saya, tapi hati kita itu yang salah.
Cobalah bersihkan dulu, nanti insya Allah tak bermasalah. Kuncinya hati. Kalau hati bersih itu insya Allah aman. Kalau macam sungai hati itu Pak, masuk pakai kerbau tak ada masalah. Tapi kalau sebesar ini hati itu, masuk kayak cicak, oh bermasalah itu Pak. Tak mau kita minum lagi. Makanya buatlah hati selapang-lapangnya. Insya Allah ada acara-acara. Subuh berjemaah sudah di sekolah. Itu dapat jatah lagi lah. Bangkitkan. Pasti banyak di Purikole tak? Banyak ya. Berarti yang tak pergi malam gogo, tak kongsi kore ya. Yang subuh jemaah tu banyak di tempat lain ni dah. Alhamdulillah. Besok kalau ada acara malam-malam macam itu ajak lah. Tak harus subuh tu Bapak Ibu. Biar itu pahalanya kurang juga malam gogo. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selalu istiqomah, semangat. Mudah-mudahan hari raya Idul Adha menjadikan kita orang-orang yang semakin hari semakin taat, semakin rajin beramal saleh, jauhkan sembelih, potong, campakkan sifat hewan sejauh-jauhnya. Maka itulah hikmah kurban yang akan kita lakukan. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.